Selamat pagi Pak. Dengan sebelumnya dengan Bapak siapa? Suryadi. Oh, sorry. Oke, perkenalkan saya Miko Hudana. Saya SMP Kita, saya mahasiswa semester 5 dalam program studi Bimbingan Bahasa Pendidikan Islam. Jadi di sini saya ada sedikit ingin wawancara itu Pak terkait Bapak kan guru pembimbing ya Pak. Ya. Dari untuk anak-anak khusus tunagrahita. Nah, di sini akan sedikit saya mungkin akan memberikan sedikit pertanyaan. Nanti saya mohon Bapak terbuka secara sukarela jawabnya. Jadi pertama Pak, udah berapa lama Bapak mengajar di sini? Ini sejak bulan Maret 2012. Oh, 2012. 9 tahun. Kalau boleh tahu Pak, secara keseluruhan di sini kalau untuk tingkat SMA ya Pak, berapa jumlah anak-anak ABK di sini? Untuk yang SMA. Kalau untuk SMA itu 17 orang. 12 orang. Kalau anak SMA itu 17 orang itu terdiri dari kelas 1. Kelas 1-nya itu 7 orang. Kelas 2-nya 7 orang. Kelas 3-nya 3 orang. Oh, itu dari 17 itu semuanya tercampur ya Pak? Apa khusus anak tunagrahita? Kalau untuk sekarang itu ada tiga klasifikasinya itu. Anak berkebutuhan khusus, untuk yang tunagrahitanya itu kalau yang untuk enggak, nah kita dari tunanetranya itu 1 orang, terus tunarungunya 3 orang, terus 3 orang lagi tunagrahita. Oh, jadi jumlah yang tunagrahita 13. Jadi itu yang untuk tunagrahita 13 itu untuk tingkat SMA ya Pak? Ya. Oh, tingkat SMA. Jadi Bapak di sini khusus tunagrahita atau anak ABK yang lain? Kalau untuk saat ini khusus tunagrahita. Tunagrahita. Ya, kalau tahun-tahun kemarin bukan tunanetra juga, tunarungu. Itu sejak kapan Pak berubah seperti itu? Sejak 2018. 2018. Untuk kalau boleh tahu Pak, Bapak di sini sebagai guru pengajar, guru pembimbing, atau Bapak juga memberikan layanan khusus kepada anak-anak tunagrahita? Saya sebagai pengajar. Ya, khusus pengajar saja ya Pak. Jadi kalau yang untuk diajarkan itu mata pelajaran biasa ya Pak? Ya, mata pelajaran mulai dari mata pelajaran yang dasar. Yang sekolah-sekolah umum juga. Ya, itu sekolah. Kalau untuk anak-anak tunagrahita, Bapak pernah nggak misalnya memberikan bimbingan atau memberikan layanan khusus untuk anak-anak tunagrahita ini, selain dari mengajar secara umum gitu? Kalau untuk layanan khususnya itu contohnya seperti apa? Kayak misalnya privat kayak gitu. Kalau untuk di anak grahita, kebetulan kemarin kan karena saya itu juga di bidang olahraga, saya memberikan ada kemarin untuk pelayanan khusus, tapi untuk tunarungu. Untuk tunarungu. Saya yang khususnya itu untuk tunarungu. Kalau tunagrahita, saya hanya mendampingi dia di keterampilan seperti membuat kriya kayu. Kebetulan kemarin dilombakan, alhamdulillah dapat juara 2 di kriya kayu. Terus karena saya di olahraga juga, kemarin saya membimbing khusus cuma seorang yang saya bimbing. Kalau di renang itu 2, di olahraga renang 2 itu anak tunarungu semua. Kalau di renang ini kemarin kebetulan kita untuk tingkat umum, tingkat provinsi itu kita juara 1 semua. Oh, untuk yang itu ya Pak, yang keterampilan tadi khususan. Kalau boleh tahu cara Bapak mengajarkan kepada mereka itu seperti apa? Membimbing di keterampilan kriya kayu tadi. Jadi
secara terus menerus. Karena kalau anak tunagrahita ini kan ingatannya agak lemah. Nah, jadi kalau dia itu kita bimbing terus, kemarin saya membuat kriya kayu, membuat lampu dari kayu tapi berbentuk anjing, berbentuk hewan. Nah, itu kemarin. Nah, alhamdulillah kemarin kita dilombakan di tingkat provinsi, kita juara 2. Oh, tingkat provinsi ya Pak. Apakah setiap anak tunagrahita ini punya kemampuan tidak bisa membaca Pak? Anak tunagrahita ini kan masih dibagi menjadi 3 klasifikasi. Ada grahita ringan, sedang, dan berat. Nah, kalau grahita yang ringan ini kita ajarkan pelajaran hari ini, dia bisa ingat. Hari ini tapi dia ingat. Nah, besok dia mungkin sudah lupa. Kalau anak yang tunagrahita yang sedang, nah, tadi ini sedang, dia itu kita ajarkan hari ini, kita istirahat sebentar, terus kita ucapkan lagi, dia lupa. Oke. Kalau dengan yang anak yang berat, kita ajarkan hari ini, kita ajarkan besok, kita ajarkan 1 minggu lagi, sebulan kemudian, mungkin bahkan 1 tahun kemudian baru dia ingat apa yang kita. Misalnya kita ajarkan 1 tambah 2 sama dengan 3. Kalau untuk yang anak berat, 1 tambah 2, 3. Begitu kita suruh tulis, dia tulis. Tapi begitu dia mengatakan, dia tidak bisa mengatakan. Untuk yang berat. Kalau untuk yang ringan itu, begitu kita suruh maju, kita bilang 1 tambah 2 sama dengan 3. Begitu dia duduk, kita tanya lagi, dia lupa. Untuk di SMA sendiri yang anak-anak murid Bapak yang tunagrahita itu kebanyakan yang berat, ringan, sedang? Semuanya ada. Semuanya ada. Dari yang berat, dari yang sedang, dari yang ringan ada. Itu disatukan dalam satu kelas ya Pak ya? Tunagrahita. Yang sedang, yang ringan, yang berat. Dalam Bapak mengajar ya? Iya. Karena kalau disatukan khusus ini yang ringan, karena nanti jenjangnya. Nah, ini kelas 1 ini yang ringan berapa orang, yang sedang berapa orang, yang berat berapa orang. Kalau untuk di kelas 1 ini yang ringan itu hanya 2. Yang sedang itu di kelas 1 ini kan jumlahnya 7. Yang ringan itu 2, yang berat yang sedang itu 1, 2 juga, yang 3-nya berat. Berarti banyak yang berat ya? Banyak berat. Untuk cara mengajar Bapak sehari-hari dengan anak-anak tunagrahita, Bapak punya sistem mengajar khusus atau seperti biasa Pak? Mengajar seperti biasa? Kalau untuk sehari-hari khusus. Kalau yang untuk anak yang ringan, setiap pelajarannya agak beda. Saya kasih beda. Terus yang untuk anak yang sedang itu beda lagi pelajarannya. Satu mata pelajaran, tapi dia beda klasifikasinya. Misalnya contoh matematika. Untuk yang anak kelas untuk yang ringan itu mungkin 11 tambah 12 mungkin dia udah bisa. Nah, untuk yang sedang 3 tambah 4 mungkin dia bisa. Tapi kalau untuk yang berat tadi itu masih diajarkan 1 tambah 1, 1 tambah 3, 1 tambah 2. Ini 5 ke bawah. Yang ini 5 ke 10. Yang ini 10 ke atas dia bisa. Kalau mengajar seperti misalnya matematika Pak, itu setiap pelajaran matematika diulang kembali lah agar mereka ingat atau gimana? Terus diulang ya? Nah, terus diulang. Hari ini kita belajarkan itu, besok kita belajarkan lagi itu. Misalnya kalau untuk pelajaran yang mengingat itu, ini anak-anak ini kalau untuk berkebutuhan khusus yang tunagrahita ini nggak bisa diajarkan hari ini, terus besok kita pindah, dia nggak akan ingat lagi, selamanya nggak akan ingat. Tapi kalau kita hari ini kita ajarkan itu, besok kita ajarkan itu, besok lagi kita ajarkan itu, kita ajarkan setiap hari, insya Allah mungkin 1 bulan mungkin dia bisa ingat. Secara khusus anak-anak tunagrahita ini kalau dalam pelajaran umum yang Bapak ajarkan, mereka masih lemah di mana Pak? Yang perlu Bapak ajarkan terus gitu
lain dari matematika? Kalau untuk semua anak ini mereka lemahnya di mengingat. Lemah mengingat. Iya, karena memang otak. Kalau untuk bisa menulis, kita ajarkan dia menulis, kita suruh anak menulis, dia bisa. Kan dia mengingat. Nah, terus kalau untuk yang berat tadi, itu mungkin juga susah ngomong. Iya, ngomongnya susah. Itu seperti apa? Ya ditanya, disuruh baca ini, nggak bisa, itu udah berat kan? Oh, berarti kemampuan membacanya juga lemah. Juga lemah semua karena itu berat kan? Iya. Karena yang berat, jadi ngomong juga ucapan itu mungkin kalau kayak kata orang itu mungkin apa lidahnya agak pendek gitu. Tapi dia bukan bisu kan? Dia lemah. Cuman kalau dia teriak sama teman-temannya bisa dia mengucapkan. Bisa manggil nama teman bisa kencang. Tapi begitu disuruh baca, apa ini? Bisa dia. Jadi lemah. Lemah juga di membacanya. Kalau bagi Bapak dalam mengajar untuk mengajari anak misal apa dalam membaca itu, Bapak pakai teknik khusus atau gimana? Pakai teknik dasar anak TK. Diajarkan dari huruf membuat huruf titik-titik. Nah, buat titik-titik itu kan teknik dasar. Buat titik-titik dulu. Ini A. Oh kayak gini. Jadi dia dulu menggaris kayak gitu. Nah, jadi dia begitu dia menggaris itu, disitulah dia otaknya berpikir tuh. Jadi kalau anak-anak kebaikannya memang harus disuruh menulis, karena dengan menulis dia bisa mengingat. Makanya diajarkan menulis itu sampai 1 bulan, kalau dia dilihat baru yang apa yang diingat. Diajarkan juga Bapak, misalnya mereka kan punya kemampuan kurang mengingat. Nah, ketika misalnya mereka udah menulis huruf A misalnya, apa mereka juga lupa gitu cara membaca A gitu? Ya itu kalau untuk yang berat, iya itu. Sering juga Pak ya? Ini A, ini apa? Besok ini. Tanya, apa ini? Lupa. Tapi begitu dia main, begitu dia bergaul, nah. Tapi kalau disuruh tanya tadi kita suruh mengingat lagi kan. Hari ini kita ajarkan istirahat, terus kita ajarkan lagi, dia masih tetap lupa. Kalau dalam mengajarkan mereka tuh, apa Bapak pernah pakai media kah, media khusus misalnya musik atau gimana gitu agar mereka bisa lebih mengingat, mudah mengingat? Ada media pembelajaran pakai fokus kemarin, pakai fokus, kita pakai video. Jadi anak-anak ditonton, ada pelajaran, kita kasih pelajaran yang berilmu pengetahuan sosial, kita ajarkan, kita kasih video. Nah begitu kita kasih video, begitu saya kasih video, terus saya matikan, suruh anak-anak menceritakan apa tadi yang barusan. Nah, bagi yang anak yang berat tadi, di dalam hatinya itu mungkin dia bisa, cuma dia tidak bisa untuk mengutarakan. Besok kita ulangi lagi, 1 minggu dia lebih cepat. Kalau untuk anak-anak tunagrahita berat, kalau misalnya ketika membaca buku tadi ya Pak, berarti mereka juga punya kelemahan dalam itu ya, dalam berkomunikasi juga. Tapi ketika mereka berkomunikasi di luar, itu lancar Pak ya, mampu juga atau sama aja? Sama aja, enggak. Cuma mereka itu tingkat bersosialisasinya itu biasanya juga agak kurang. Anak-anak ini kan, jadi mereka itu mencari teman-teman seperti itu. Misal kalau tunarungu semua, kalau tunanetra semua. Nah, kalau yang tunagrahita yang berat semua. Itu mereka teman. Di kelas saya ini kan 3 orang yang berat. Ya udah mereka bertiga kemana-mana. Duduk 3. Jadi nggak bergaul sama yang lain ya Pak ya? Masih bergaul, cuman mereka seperti acuh ya. Padahal yang teman-teman yang lain mau berteman kan, ikut mereka. Tapi karena mereka teman-teman yang lain ini diajak ngomong, ya cuman seadanya. Jadi yang lain mungkin acuh, cuek gitu.
di pertemanan antara sesama mereka Pak ya, sesama anak tunagrahita itu mereka berkomunikasi, mereka juga kayak gitu ya Pak? Iya. Oh, kayak gitu. Tapi mereka yang mengerti cuma mereka Pak? Iya, cuman kadang-kadang itu juga dia tuh sama kayak ceplos ada juga jajan yuk itu. Tapi pas gitu dia ngomong lagi agak cadel gitu kan, agak susah lagi. Itu kalau itu ya. Menurut Bapak, apa sih faktor penghambat dan faktor mendukung mereka tuh bagi anak-anak penyandang tunagrahita? Faktor penghambat apa? Penghambat pada kemampuan. Kan tadi Pak mengingat mereka kan. Menurut Bapak tuh kan faktor yang dari keseluruhan itu intinya mereka tuh kelemahan mereka ada di ingatan. Jadi karena faktor penghambat, jadi penghambatnya itu mereka tidak bisa berbicara, berkomunikasi, kurang lancar membaca gitu. Itu menurut Bapak sih apa aja? Penghambat itu kurangnya sinkronisasi antara guru di sekolah dengan orang tua di rumah. Anak-anak ini kan sudah jelas, anak-anak ini kelemahannya di otak. Ya ini kalau tidak terus diulang pelajaran itu, sedangkan anak normal aja begitu dia belajar di sekolah, begitu di rumah anak-anak langsung taruh buku. Orang tua di rumah mungkin kurang peduli apa pelajaran hari ini tadi, itu terus orang tua di rumah kadang-kadang kurang memahami. Padahal dulu kan sudah dibilang sama orang tua yang guru yang paling besar untuk anak-anak tunagrahita ini itu adalah orang tua di rumah. Karena jam itu untuk di sekolah itu hanya 2 jam kemampuan anak. Sisanya kan kemana lagi? Sisanya itu 22 jam itu kan di rumah sama orang tua. Nah, setiap pembagian rapot terus dibilang anak-anak banyak lagi belajar di rumah. Kok tingkatkan lagi, kalau yang berprestasi tingkatkan lagi, belajar di rumah, banyak membaca, banyak menulis. Karena anak-anak mereka ini kalau mereka ini tidak menulis, mereka ini tidak akan bisa mengingat. Karena kalau mereka disuruh mengingat, mereka tidak akan mau. Jadi kemampuan mereka tuh lebih keingatan Pak ya? Iya, karena di otak. Iya, tingkat intelektual mereka lambat. Iya. Kalau jadi anak-anak tunagrahita, anak-anak ABK di sini Pak, mereka tuh saya kira di sini ada asrama gitu kan. Jadi Ada asrama. Oh, asrama Pak ya. Jadi mereka di sini pulang sekolah asrama, tinggal di asrama Pak. Kita kan asramanya ada di belakang itu. Cuman anak-anak sini ini rata-ratanya belum ada yang mau karena rumahnya dekat-dekat sini. Terus asrama juga itu sebenarnya untuk yang bukan mau terus yang jauh, karena sini banyak kan juga anak-anak ini dari Miduriang. Jadi mereka itu kalau sekolah itu kadang jam 8 sampai sini, karena mereka dari sana kan udah jam berapa ya sini. Terus kadang-kadang nggak dapat angkot kan dari sana itu. Lalu disuruh nginap di sini, orang tuanya nggak mau karena anak-anak khusus ini kalau ditinggalkan di asrama dia untuk mengurus diri sendiri itu kan tidak bisa. Oh iya, agak berat. Kalau di asrama juga itu ada pembimbing khususnya Pak ya? Ada. Itu ada. Itu beda Pak ya dengan yang di sekolah, pembimbing yang di sekolah? Beda. Jadi di asrama, sekolah. Kalau kan di sekolah ini nggak ada guru BK ya Pak? Iya, kalau sekarang ya ada orang tua kalau yang nikah. Oh, dulu pernah ada ya Pak guru BK di sini? Ada berapa Pak itu? Satu orang. Cuma 1 orang. Oh, itu cewek cowok? Cewek. Waktu itu dia belum menikah. Ya, hari itu. Oh, kalau boleh tahu waktu ada guru BK itu anak-anak itu di peran guru BK itu seperti apa Pak? Apakah
tahu ya. Itu dalam Bapak mengajar, orang tua wali dari anak-anak tunagrahita ini sering kan misalnya kayak ngobrol sama Bapak gitu tentang perkembangan anak-anaknya gimana. Oh, sering. Setiap mereka menjemput, ditanya sama orang tua, gimana Pak perkembangannya? Alhamdulillah udah agak lumayan dari kemarin. Contoh yang kemarin ada yang berat, akhirnya ada yang berat dia sekarang sudah sedang. Dari yang dia tidak bisa ngomong, akhirnya sekarang sudah bisa ngomong. Terus kemarin kapan dia ngomong, kita ngomong kemana, dia ngomong kemana, kini sudah nyambung. Nah itulah itu yang pertama. Kalau itu yang perkembangan Pak ya. Kalau untuk bagi Bapak sendiri dalam mengajar, Bapak punya target khusus kah untuk dalam mengajar mereka gitu? Punya. Itu seperti apa Pak contohnya? Contohnya saya punya target, misalnya oh ini anak ini harus bisa berhitung gitu ya, dalam tempo sekian bulan. Yang anak ini ya alhamdulillah ada perkembangannya dari anak-anak ini hanya sampai dari 1 sampai 5, sekarang udah sampai di atas 10. Tingkat tambah-tambahnya alhamdulillah kemarin cuma batas tambahnya, sekarang sudah bisa kurang, sudah bisa mengkalikan walaupun tingkat dasarnya itu. Terus ada yang kemarin tidak bisa ngomong, terus kita ajarkan bisa ngomong. Kalau saya kemarin punya teknik khusus bagi yang tidak bisa ngomong, sebelum pulang harus ngomong dulu. Kalau tidak mau pulang, kalau tidak ngomong ya tidak boleh pulang. Akhirnya mereka berusaha. Akhirnya berusaha ngomong. Terus begitu juga pelajaran. Kalau tidak bisa menjawab, belum boleh bilang pulang atau istirahat. Nanti kalau mereka ini banyak contoh kan. Kalau anak ini kita ajarkan dulu dari yang ringan ke sedang, baru terakhir yang berat. Kalau kita yang berat dulu, nanti yang ringan dia minta kasih tahu sama yang berat. Jadi kalau kita tidak memakai teknik ini, anak-anak yang berat ini akan berat selamanya. Kalau ini udah banyak juga Pak ya yang lulus ya dari anak-anak tunagrahita dari sini. Sudah banyak. Itu kira-kira kalau perkiraan Bapak mereka itu nanti kemana gitu? Apakah ketika lulus itu mereka benar-benar masih punya tingkat tunagrahita mereka masih lemah, atau sudah bisa berkembang lah untuk turun ke masyarakat? Kalau yang untuk ringan, alhamdulillah sudah banyak yang kuliah. Kuliah ya Pak? Ada yang kuliah di Stein. Ada. Ada yang kuliah di Stein 2 orang. Alhamdulillah kemarin begitu dia lulus di sana, dia ngajar agama di sini. Sekarang ngajar agama di sini, dia pindah ke Muhammadiyah. Dia sudah lulus Pak ya? Lulus dari sini. Lulus dari sini, kuliah di Stein, lulus di Stein, ke sini lagi jadi guru. Jadi mereka ada juga yang keluar dari sini, ada yang berbisnis. Karena kalau anak-anak di sini kan nggak fokus di anak-anak yang ini harus bisa kuliah di sini, harus enggak, kita melihat perkembangan anak. Makanya saya kemarin tuh, yang anak ini bakatnya di mana? Yang anak ini bakatnya di bisnis, anak yang ini bakatnya di melukis, anak yang ini bakatnya pintar membuat kerajinan. Akhirnya diarahkan situ. Anak yang ini pintarnya menjahit, jadi diarahkan menjahit. Anak yang ini pintarnya menyanyi, situ akan menyanyi. Karena
masih SMP juga. Karena kita ngomong ke anaknya, orang tuanya tidak nyambung. Kita ngomong kemana, orang tuanya kemana. Banyak seperti itu. Jadi banyak orang tuanya juga banyak juga Pak ya, dari faktor keturunan Pak ya. Rata-rata gitu. Rata-rata kita. Selain mengajar, apa Bapak pernah memberikan motivasi untuk mereka supaya mereka lebih semangat sekolah gitu, lebih semangat belajar? Ada itu untuk kegiatan misalnya ada kegiatan untuk perlombaan. Itu sering saya kasih motivasi anak itu supaya anak-anak sering sekolah. Nanti kalau kamu bisa sering sekolah, nanti pas ada pemilihan siapa yang mau ikut lomba, nah karena kamu sering masuk nanti bisa bapak bantu angkat, bapak berangkatkan kalau ada lomba nanti. Alhamdulillah rata-rata anaknya semua seperti itu. Kalau saya memberikan anak-anak motivasi ya. Alhamdulillahnya anak-anaknya untuk saat ini jarang tidak sekolah lagi. Tapi ada juga yang 1-2 tuh mungkin alasannya orang tuanya tidak bisa ngantar. Cuma itu aja sekarang. Kalau kebanyakan ini orang tuanya tidak bisa ngantar, terus hari hujan, itulah kebanyakan itu. Kalau anak-anak seperti ini kan mereka itu bisa pergi, cuman nanti kalau pulang tuh mereka lupa. Apa jalan ya Pak? Kalau mereka tuh enggak dengan misalnya dengan orang yang mengantar, seperti yang dia mengantar yang waktu dia pergi atau ojek lah itu. Kalau mereka itu makanya orang tua di sini ada yang memang khusus ojek ini khusus mengantar jemput anaknya. Ada dikhususkan Pak. Karena dulu sering juga anak-anak ini, apalagi yang berat kan, yang berat itu tidak ada lampu, dia tahunya dia tuh jalan, gitu kan. Begitu nyampe rumahnya di mana tidak tahu. Nah dulu pernah itu kan, udah sering malah. Jadi anak-anak ini begitu waktu pulang dia pulang, tapi dia tidak tahu rumahnya di mana. Akhirnya kemarin dapatnya di kantor polisi. Ini anak siapa? Ditelepon polisi datang sini. Ini anak murid SLB kayak ini. Polisi. Baru ditelepon orang tuanya cari namanya itu. Kalau misalnya bagi Bapak sendiri, misalnya kayak ada anak yang nak balik, cuma ada yang ngantar ya. Bapak ngantarkah atau cuma nunggu orang tua? Suruh anak-anak suruh tunggu terus hubungi orang tua. Karena itulah makanya kemarin itu suruh orang tua kalau itu saya sendiri suruh orang tua saya minta nomor yang bisa dihubungi. Suruh orang tua. Jadi kalau ada apa-apa tinggal dihubungi. Ya, baik itu di dalam untuk menyembuhkan anak, baik itu pun di dalam pembelajaran. Nah, sering saya berkomunikasi dengan orang tua itu. Lewat telepon juga Pak ya? Lewat telepon, terus lewat WA, kadang ketemu langsung, kadang dia datang ke rumah. Itu juga tentang ngomongin anaknya juga Pak ya? Di sekolah seperti apa? Wah, anak ini kalau di sekolah ini dia kurang ini, anak ini kemampuannya di sini, jadi tolong dilatih di sini. Jadi anak ini tolong sini. Kemarin kebetulan karena ada juga yang lomba jalan kemarin kan, kebetulan bapaknya bisa anak ini kemampuannya di sini Pak, nanti saya ajarkan nanti setelah bapak kalau ada waktu saya bisa membantu 1 kali seminggu atau 2 kali seminggu atau 3 kali seminggu. Alhamdulillah ya kebanyakan seperti itu. Kira-kira menurut perkiraan Bapak, orang tuanya itu membantu anaknya juga atau tidak? Tadi kayak di rumah Bapak memberitahukan misalnya anak ini kurang ini gitu. Kalau saya perhatikan tuh kalau anak orang tua di rumah namanya kan, kalau anak-anak punya posisi kan orang tuanya seperti itu juga. Jadi kadang-kadang tuh begitu dikasih
dikasih dari jam 8 sampai jam 10 nggak ada istirahat. Nah, itu sekarang. Sampai jam 10 itu selesai ya Pak? Iya. Terus Jam 10 pulang. sekolah di sini sampai Sabtu ya Pak? Iya. Itu Sabtu itu mereka ada apa? Ada olahraga lah, jam olahraga. Oh, kalau itu kalau untuk hari Senin untuk pembelajaran untuk materi kurikulum itu Senin sampai Kamis. Senin sampai Kamis. Kalau Jumat itu Jumat pertama olahraga, Jumat kedua ikro. Nah, Jumat ketiga lagi olahraga, keempatnya ikro juga. Nah, ikro. Jadi ikro ini setiap guru agamanya memberikan kultur gitu. Terus mengajarkan anak-anak ini baca ikro. Terus kalau yang untuk yang olahraga tuh tadi anak disuruh senam, kadang diajak literasi healing. Nah, terus juga di sini kalau untuk yang anak-anak ini ada juga yang ganda. Seperti anak ini kan, ini anak SMA yang ini ganda satu. Nah, dia ini Graita juga, autis juga, dia ganda karena dia lebih dari satu dokter khusus. Tapi dia yang memintanya Masih lemah ya Pak? ingat itu. Tapi dia kalau disuruh itu dia bisa. Tapi begitu dia tidak disuruh dia bisa. Itu dia disuruh kita suruh menulis. Hari ini kita suruh tulis ilmu pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan, tulis yuk, bisa ditulis. Besok atau lusa begitu dia ingat baru ditulis. Oh gitu Pak ya? Karena dia ada autis. Oh ada autis. Itu kalau untuk anak-anak. Kalau yang ganda-ganda di sini tuh kalau kebanyakan mereka tuh khusus Graita atau Graita sebenarnya. kebanyakan Kebanyakan gandanya itu Graita. Karena anak tunarungu gandanya ke Graita. Tunanetra gandanya ke Graita. Ada tunanetra terus gandanya ke tunarungu. Larinya kebanyakan Graita. Graita tuh mencakup seluruh berkebutuhan khusus agendanya lari. mungkin kayaknya pertanyaan sudah habis ya Pak. Wawancaranya sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Semoga menambah ilmu juga ya Pak ya tentang anak-anak yang berkebutuhan khususnya. Di sini kami tuh ada mata kuliah konseling anak luar biasa. Jadi ada anak penelaras, tunarungu, sampai ke ADHD juga. Gitu. Nah cuma di sini saya bagian ke khususnya tunagrahita. Gitu. Seharusnya kita bisa untuk melakukan wawancara dengan guru BK-nya gitu kan, karena lebih berhubungan. Cuma kami nggak kemarin sama kepala sekolahnya, guru BK-nya udah nggak ada lagi di sini. Jadi ya untunglah ada wali kelasnya gitu. Jadi ketemulah sama Bapak untuk menanyakan bagaimana proses mendidik di sini bagi anak-anak tunagrahita. Jadi sudah punya gambaran dan alhamdulillahnya udah berkesempatan juga. Saya cuma terima kasih banyak Pak sekali lagi. Oke, selamat beraktivitas kembali Pak. Semoga bisa diberikan kesabaran. Semoga anak-anak yang lain juga bisa cepat sembuh lah, setidaknya punya peningkatan dalam